X ya sama dengan E pangkat X, ini turunannya apa? Coba. E pangkat X itu turunannya apa? Hah? Apa? Apa? E. E aja. E pangkat E pangkat X, Bu. ya, betul. Kalau fungsi E pangkat X itu diturunkan, dia akan tetap jadi E pangkat X. Nah, kalau misalnya fx sama dengan E pangkat 2x, turunannya apa? 2x. 2E E pangkat pangkat X. 2x, Bu. 2x. 2E pangkat 2x. 2x. Nah, betul. Karena yang ini itu dianggap sebagai U. Ya, ini diturunkan dulu. Berarti si pangkatnya itu yang E pangkat 2x itu diturunkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa dibuktikan dengan limit. Ya, limitnya f absen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h ya dikurangi fx per h. Nah, ini digunakan untuk membuktikan turunan. Bagaimana caranya kalau yang satu variabel? Nah, kita coba yang untuk bilangan E pangkat 2x. Coba misalkan fx sama dengan E pangkat 2x ya. Ini kita sudah tahu bahwa turunannya itu adalah 2E pangkat 2x. Oke, kita buat yang menggunakan limit, berarti kita sudah punya fx-nya, tinggal dicari x plus h-nya. Nah, gimana? Kalau fx-nya sama dengan E pangkat 2x, maka fx plus h-nya itu berapa? Fungsinya tinggal dirubah tuh variabelnya jadi x plus h. Berapa jadi? E pangkat 2x plus H bukan, Bu? Ya, betul. Karena ini hanya pergantian variabel. Ini tadi variabelnya x, yang ini variabelnya x plus h. Berarti di sini E pangkat 2x plus h. Nah, kalau kita substitusikan ke dalam limit, jadikan f absen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx ini per h. Nah, berarti limit h mendekati 0 fx plus h-nya adalah E pangkat 2 dikali x plus h. Dikurangi fx-nya berapa? E pangkat 2x. Ini per h. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kemudian diapain lagi? Gunakan fungsi-fungsi eksponen. Fungsi dasar eksponen yang sudah didapat di SMA. Kalau misalnya ada A pangkat 1 dikali A pangkat 2 jadinya A pangkat 3. Karena ini ditambah 1 ditambah 2. Nah, gimana caranya mengoperasikan fungsi eksponen seperti ini? Berarti A pangkat 2x dikali A pangkat 2h bukan, Bu? Bisa. Ya, ini jadi dikalikan dulu boleh, langsung dipecah juga boleh. Jadi di sini limit h mendekati 0 dari 2 2x dikali E pangkat 2h dikurangi E pangkat 2x per h. Oke, lanjutannya.
Yuk, lanjutannya. E pangkat 2x-nya dikeluarin bisa, Bu? Betul, bisa difaktor ya. Itu sama, jadinya limit H mendekati 0 dari E pangkat 2x yang kita keluarkan. Jadinya tinggal E pangkat 2H min 1 per H. Terus Kak. gimana? Hanya di... Nah, ini ada konsep dasar limit di kalkulus 1. Jadi, kalau ada E pangkat AX min 1 per AX, ini nilainya adalah 1. Nah, nanti silakan dibuka lagi ya. Ini ada, di sini ada limitnya, sorry, ketinggalan limitnya. Di sini ada limit X mendekati 0. Nah, nih, nanti silakan dibuka lagi di kalkulus satunya. Nah, kalau ada limit X mendekati 0, ya, dari E pangkat AX min 1 per AX, ya, sama dengan 1. Nah, ini gimana? Fokusin ke sini. Berarti limit H mendekati 0, E pangkat 2x kali 1, bukan? Gimana? Limit H mendekati 0. Limit H mendekati 0, E pangkat 2x 2H. Iya, dikali... Oh, yang ini. Oke, betul. Kita pecah ya. Limit H mendekati 0 dari E pangkat 2X gini. Terus dikali, Bu. Dikali limit E pangkat 2H min 1 H mendekati 0 E pangkat 2H min 1 per H. Nanti di bawahnya jadi limit E pangkat 2X dikali 2, bukan, Bu? Nah, ini kan di sini pangkatnya kalau di sini AX, di bawahnya kan harus AX. Nah, sekarang kan di sini pangkatnya 2H. Nah, di sininya itu H. Gimana caranya biar jadi 2H tapi tidak merubah nilainya, hanya merubah strukturnya saja? Boleh dikali 2/2, Bu. Betul, 2/2. Nah, dikali 2/2. Karena 2/2 itu nilainya 1 ya, dia nggak akan berubah nilainya. Nah, maka di sini sudah ada 2H ya. Nah, berarti 2-nya boleh ke depan dong. Ya nggak? Si 2 ini nih, 2 yang di atas, ini 2 pindah ke sini nih. Jadi 2E pangkat 2X. Kemudian yang ini itu nilainya adalah 1. Oke, saya jabarkan lagi. Jadi di sini limit H mendekati 0 dari E pangkat 2X dikali limit H mendekati 0 dari E pangkat 2H min 1 per 2H dikali 2. Nah, karena yang ini nilainya adalah 1, ya, ini nilainya 1, maka 2 dikali, ini kan limitnya, limit H mendekati 0 dari E pangkat 2X ini adalah E pangkat 2X, berarti dikali 2. Nah, hasilnya adalah 2E pangkat 2X. Gitu ya. Nah, nanti kalau saya mintanya pembuktian turunan, walaupun kalian sudah tahu jawabannya, dibuktikan, diruntut caranya. Nah, cara limit ini bisa digunakan untuk mencari turunan fungsi dua variabel. Kita coba. Misalkan fx-nya sama dengan fx. X, y-nya sama dengan E pangkat XY. Nah, berarti ini
turunan terhadap X-nya berapa? Turunan terhadap X. Pangkatnya dulu turunkan. Pangkatnya diturunkan terhadap X. XY diturunkan terhadap X, hasilnya? Y kali E pangkat XY. Ya, betul. Y dikali E pangkat XY. Gimana cara buktinya? Kayak yang tadi, limit H mendekati 0 dari F X, kalau diturunkan terhadap X ya, kalau diturunkan terhadap X berarti apanya yang berubah? X-nya atau Y? X-nya, Bu. X-nya, berarti di sini X plus H, Y, ya. Kemudian dikurangi F, X, Y per H. Gitu ya, ini untuk turunan terhadap turunan X, ya. Turunan terhadap X. Jadi yang berubah itu adalah X-nya. Nah, kalau yang turunan terhadap Y berarti di sininya X, Y ditambah H. Di PPT-nya, di videonya ada kok. Nah, ini turunan terhadap X ya, makanya di sini X plus H, Y. Kalau diturunkan terhadap nah, ini turunan terhadap Y, makanya di sini Y plus H. X-nya tetap, tergantung mana yang diturunkan. Nah, gimana? Yuk. Ini yang bilangan E. Konsepnya hampir sama dengan yang satu variabel tadi. Yuk. Salah. Yuk. Jadi, yang fx plus h, y-nya gimana fungsinya? Apa? E pangkat X plus H Ya. dikali Y gitu, Bu. Iya, betul. Karena kan yang X-nya ini ditambahin H, jadinya E pangkat X plus H, ya, dikali Y. Karena yang berubah itu X-nya. Kemudian dikurangi fx per y-nya, dia tetap ya, E pangkat xy per H. Oke, sampai sini paham nih? Kalau diturunkan terhadap X, nah ini X-nya yang berubah, jadinya X plus H, bukan lagi XY, ya. X-nya dirubah dengan X plus H. Nah, next. Jadi gimana? Sama dengan konsep yang tadi, yang satu variabel. E pangkat X dikali E pangkat E pangkat 2Y, 2X, E pangkat XY ditambah E pangkat HY. Ditambah HY, oke, dikurangi E pangkat XY per H. Terus gunakan sifat-sifat eksponen yang tadi. Berarti limit H mendekati 0 menuju 0. E pangkat XY di dalam kurung. Dikali, Bu. Ini rubah dulu jadi perkalian baru bisa difaktor. E pangkat HY. Ini dikurangi E pangkat XY per H. Oke. Ini baru bisa difaktor ya. Ini ada yang sama. Nah, coba faktorkan. E pangkat X, limitnya ketinggalan. Limit
X mendekati 0 dari E pangkat XY dikali dengan E pangkat HY min 1 per H. Nah, tadi sifatnya tadi yang saya sebut hasilnya 1. Nih, gimana caranya biar sama? Berarti dikali Y per Y ya, Bu? Iya, betul. Dikali Y per Y. Karena ini nilainya 1. Nah, ini sudah 1. Yang ini ya, yang saya lingkarin. Ini nilainya adalah 1. Berarti Y-nya dipindahkan ke depan aja. Berarti hasilnya adalah Y dikali E pangkat XY dikali 1. Sama dengan Y E pangkat XY. Gitu. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, ya jadi Y-nya yang berubah. Hasilnya adalah X, E pangkat XY. Nah, ini yang saya bilang, matangin dulu konsep di satu variabelnya, di dua variabelnya pasti bisa mengikuti. Ini baru bilangan Euler. Gimana kalau logaritma natural? Learn. Sama konsepnya. Cuma ada sifat-sifat logaritma yang bisa diterapkan, dan itu adanya di kalkulus 1. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Apalagi sih materinya? Mana kursornya? Ini udah. Nah ini yang turunan parsial tingkat tinggi ya. Jadi bisa diturunkan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, kalian harus bisa membaca simbol. Jadi kalau turunan itu nggak selalu F absen ya. Tapi bisa juga ditulis fxx, kemudian fxy, fyx gitu. Nah, kalau di sini ada fxxx berarti turunan 3 kali terhadap x semuanya. Nah, di sininya ini namanya adalah do. Ngambangnya gini ya. Kalau kemarin apa bedanya do dengan D? Ya, apa bedanya do dan D? Udah ada yang jawab sih minggu lalu. Kalau do lebih dari satu variabel, Bu. Ya betul. Kalau do itu untuk yang lebih dari satu variabel, kalau yang D itu untuk satu variabel. Nah, kalau di sininya do pangkat 3, ya berarti ini turunan parsial tingkat 3. Nah, berarti tergantung dia mintanya apa. Kalau x, y, x berarti pertama diturunkan terhadap x, hasilnya ya bukan kembali ke soal awal, tapi hasilnya diturunkan lagi terhadap y, kemudian hasilnya diturunkan lagi terhadap X. Seperti itu. Bisa juga ditulisnya seperti ini nih. Ya. Do per do Y dari do F per do X. Artinya di sini ada fungsi yang bisa diturunkan terhadap Y, kemudian diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y. Nah, ini dia agak gini nulisnya ya. Kalau XY berarti do per do Y dikali do F per do X. Gitu. Jadi ada beberapa simbol penulisan. Mungkin di beberapa buku itu nggak sama. Ada yang pakainya FXX, ada yang pakai F absen, ada yang pakainya do kuadrat, ada yang pakainya seperti ini. Jadi nanti jangan kaget aja, jangan bingung. Kalau itu sama-sama simbol turunan fungsi dua variabel atau lebih. Nah, ini untuk yang untuk trigonometri ya. Nah, di sini saya gunakannya sifat yang bentuk perkalian.
Jadi di sini ini kan ada fungsi fx, y ya. Fx, y-nya ini adalah sin x kuadrat y. Nah, kalau ini diturunkan terhadap x, kan berarti dalamnya dulu nih diturunkan. X kuadrat y itu turunannya adalah 2xy dikali cos x kuadrat y. Maka di sini akan muncul dua fungsi. Nah, ini dan ini. Nah, maka namanya adalah U dan V. Nah, minggu lalu saya sudah bahas mana yang bisa menggunakan U dan V dan mana yang menggunakan aturan rantai. Kalau aturan rantai itu bisa digunakan ketika fungsi tersebut adalah sebuah fungsi komposisi, bukan dua fungsi yang berbeda. Kalau dua fungsi yang berbeda, bisa gunakan yang U dikali V. Nah, ini sama, ini kalau ini tadi adalah dari fungsi f, kemudian diturunkan fx, kemudian saya turunkan lagi terhadap x lagi. Kalau yang kedua ini, saya turunkan turunan yang ketiganya adalah fxy. Diturunkan terhadap y, maka yang mengalami perubahan adalah y-nya, ingat y. Jadi untuk di sininya kalau y ya berarti du per dy ya. Ini du per dy. Ini dv per dy. Karena yang di sini yang diturunkan adalah y. Kalau x ya turunkan terhadap x-nya. Oke, silakan ada pertanyaan? Mana tadi saya carikan ke dia. Coba. Ini yang satu variabel ya, fx sama dengan ln x kuadrat. Berapa turunannya? Ln x kuadrat. Ya. Berapa turunan dari ln x kuadrat? Gampang banget. Oke, kalau masih agak bingung. Yang untuk materi ini selesai ya, yang turunan fungsi dua variabel. Nah, aturan rantai. Jadi di dalam aturan rantai itu bisa digunakan ketika fungsi tersebut merupakan fungsi komposisi. Right. Nah, nih dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Nah, ini bisa diterapkan untuk turunan ini. Fx sama dengan ln x kuadrat. Ini kan berarti yang ditanya dy per dx.
Nah, berapa dong? Turunan ln X apa? Ln X deh, bukan ln X kuadrat. Apa turunan dari ln X? 1/X, Bu. 1/X. Nah, kemudian turunan ln X kuadrat? 1/X kuadrat dikali 2X, Bu. Berapa? Bentar, saya tulis dulu. Berapa? 1/X kuadrat dikali 2X, bukan, Bu? F absen X sama dengan 1/X kuadrat dikali 2X, Bu. 2X. Oke, kita coba ya. Jadi, kalau mau menurunkan, itu kita bisa lihat dulu apa fungsi utamanya. Misal, ada fungsi fx sama dengan e pangkat 3x kuadrat. Nah, berarti ini itu kan fungsi utamanya adalah e pangkat x. Nah, bisa dipermudah dengan kita gunakan pemisalan. Misal, U-nya itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, maka si fungsi ini jadinya FU sama dengan E pangkat U. Berarti ini adalah DU per DX sama dengan 6X. Yang ini DY per DU sama dengan E pangkat U. Nah, aturan rantainya adalah karena tujuan kita mau ke DY per DX, ya, ini diturunkan terhadap X, maka DU per DX dikali apa di sini? DY per DU. DU. Nah, ini kan kalau misalkan kita coret kan ini habis. Jadi sama saja dengan DY per DX. Nah, berarti kita substitusikan 6X dikali E pangkat U. U-nya tadi berapa? Yaitu 6X E pangkat 3X kuadrat. Nah, ini aturan rantainya. Kalau yang awal tadi kan saya menggunakan pembuktian limit. Ya. Nah, yang ini kita bisa menggunakan aturan rantai. Gitu. Berarti kalau untuk ln X kuadrat, fungsi utamanya apa? Ln X ya kan? Nah, berarti ini fungsi utamanya itu adalah ln X. Berarti kalau ada fx sama dengan ln X kuadrat. Nah, ini kita bisa misalkan nih. Misal, U-nya adalah X kuadrat. Maka si fungsi ini adalah jadinya FU sama dengan ln U. Nah, turunkan masing-masing. Yang ini turunannya apa terhadap apa? Ini nulisnya gimana yang U? DU DX. DU per DX. Berapa turunannya? 2X. 2X. 2X, oke. Nah, kemudian yang ini? Turunan ln U. Berarti DY per DU sama dengan U. seper U. Nah, berarti DY per DX-nya DU per DX dikali dengan DY per DU sama dengan 2X dikali 1 per 1 U-nya apa tadi? X kuadrat, berarti 2X per X kuadrat. Sederhanakan aja. Jadi 2 per X ya. Nah, ini benar. Ini coret, ini coret. Berartinya 2 per X. Atau 2X pangkat min 1. Gitu. Nah, ini untuk yang
satu variabel. Bisa digunakan untuk yang fungsi dua variabel. Ini udah paham belum nih? Jadi kalian bisa menggunakan limit, bisa menggunakan aturan rantai. Paham, Bu, paham. Oke. Yang dua variabel. F, X, Y sama dengan ln X kuadrat Y. Nah, berapa? Mau pakai limit apa aturan rantai? Bisa dua-duanya. Aturan rantai aja, Bu. Ayo, yuk. Berapa? Apa yang mau dimisalkan? X kuadrat kali Y. Ya, jadi U, Bu. Oh, ini diturunkan terhadap apa dulu? Oh, iya. Nah, pertanyaannya tentukan dz per dy dulu deh. Oke, dz per dy ya. Oke. Tadi apa? Misalkan pakai u-nya sama dengan x kuadrat y, gini. Oke, kemudian fz-nya atau Ln U, Bu. fu-nya ln u. Oke. Coba turunkan. Turunkannya yang ini terhadap y. du per dy. Apa du per dy turunannya? X kuadrat, Bu. X kuadrat. Oke, yang ini? Seper U, Bu. Ini berarti dz ya, dz Iya, per du. Oke, seper u. Jadi hasilnya dz DZ per dy dikali sama dengan DU per DY mm-mm. dikali DZ per DU. Oke, du per dy-nya x kuadrat dikali Seper U. per u. Berarti x kuadrat dikali 1 per x kuadrat y. Kan u-nya disubstitusikan lagi. Nah, jadi berapa hasil akhirnya? 1 per 1 per y. Nah, ini pakai aturan rantai. Gimana kalau pakai limit? Buktikan sekalian biar hasilnya kita cek sama atau enggak. F, X, Y, ln X kuadrat Y. Tadi gimana formulanya? Ini tadi diturunkan terhadap apa? Y ya. Berarti diturunkan terhadap Y. Limit H mendekati 0 dari yang berubah apa nih? X-nya atau Y-nya? X-nya atau Y-nya? X, Y-nya. ya, koma, ya berarti Y plus H ya. Dikurangi F, X, Y,
per H. Oke, substitusikan. Berarti limit H mendekati 0 dari X. Salah. Ini Y-nya ditambah dengan H. Berarti ln X kuadrat dikali Y ditambah H. Dikurangi ln X kuadrat Y per H. Nah, coba dilihat yang ini yang berubah ya. Pahami dulu. Nanti kalau saya mintanya pakai limit, kamu harus pakai limit. Oke ya. Fungsinya kan X kuadrat Y ya. X kuadrat Y. Nah, Y-nya ini adalah Y plus H karena diturunkan terhadap Y. Jadi yang mengalami perubahan itu adalah Y-nya. X-nya gimana ya? Tetap aja X kuadrat. Nah, terus diapain lagi? Konsepnya hampir sama yang dengan yang Euler tadi, cuma nanti ada yang nilainya 1 atau 0-nya itu dengan menggunakan sifat ln. Ya, ini diapain? Dikali, Bu. X kuadrat. Boleh. Kali ke dalam. Ya, berarti limit mendekati 0 dari ln X kuadrat Y ya. Ditambah X kuadrat H. Dikurangi ln X kuadrat Y per H. Oke, terus gimana? Gunakan sifat logaritma. Ayo ingat-ingat, log ini dikali ini atau ditambah ini jadinya gimana? Yo, sifat logaritma. Ini sih, Bu. Ya. Kalau misalnya ln-nya dikalikan ke dalam boleh nggak, Bu? Ln-nya dikalikan ke dalam. Oh, maksudnya ln Nanti X kuadrat Y ditambah ln X kuadrat H. iya, Bu. Terus nanti ln X kuadrat Y-nya dimatiin sama min ln X kuadrat Y. Bisa nggak, Bu? Nah, habis dong ln X kuadratnya. Terus X kuadrat nanti X kuadrat per H. Oh, gitu. Oke, coba ya. Coba kita coba. Limit H mendekati 0. Maksudnya, oh ini ln X kuadrat Y ditambah ln X kuadrat H gini. Dikurangi ln X kuadrat Y per H. Iya, Bu. Ini. Kemudian yang ini habis. Habis. Nah, berarti tinggal ini dong. Ln X kuadrat H per H. Iya. Limit H mendekati 0 dari ln X kuadrat H per H. Ini coret gitu. Beda hasilnya. Ini hasilnya ln X kuadrat. Yang ini hasilnya seper Y. Oh, iya, benar. Nah, coba dilihat lagi di sifat logaritmanya. Sifat logaritma gimana sih? Kalau log A ditambah B, hasilnya apa? Log A ditambah log B jadinya gimana? Log A kali B, Bu.
Kalau yang mana? Log Log A tambah log B. Log A ditambah log B Log sama AB dengan log AB. Oke. Berarti ini benar ya, dipecah gini boleh ya. Nah, kok bisa beda? Harusnya yang benar apakah ln X kuadrat, apakah seper Y? Coba dilihat lagi yang ini. Yang untuk yang menggunakan limit. Ini benar kalau misalnya dipecah, ini kan jadi penjumlahan. Ini lennya itu dikurangi, ini habis. Jadi tinggal len X kuadrat H per H. Nah ini kalau dicoret hasil akhirnya tadi berapa nih? Limit H mendekati 0 dari len X kuadrat. Hasilnya len X kuadrat. Nah, coba. Apa jangan-jangan yang ini yang kurang tepat? Coba dilihat lagi. Oke, saya ringkas di sini. Apa tadi soalnya ln X kuadrat Y. Jadi fx, y-nya ini adalah X kuadrat Y. Nah, diturunkan, len deh, sorry. Len X kuadrat Y, ya. Ini diturunkan terhadap Y. Yuk. Coba dilihat lagi di sini ya. U-nya itu kan kita ganti itu tadi X kuadrat Y. Berarti kan kita mintanya turunannya terhadap Y. Berarti DU per DY. Benar ya? DU per DY-nya itu adalah X kuadrat. Oke, sampai sini benar. Kemudian karena si X kuadrat Y-nya itu diganti dengan U, maka kan jadi fungsinya adalah fungsi U, yaitu FU sama dengan ln U. Nah, turunan ln itu adalah seper U. Nah, tinggal disubstitusikan ke aturan rantainya. Berarti do Z per do Y sama dengan DU per DY sama dengan DZ per DU. Nah, DU per DY-nya itu adalah X kuadrat. Ini seper U-nya itu U-nya X kuadrat Y. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, hasilnya seper Y. Nah, kalau kita gunakan limit yang turunannya terhadap Y, berarti kan Y-nya yang mengalami perubahan. Maka di sini diganti untuk ini, ya, diganti dengan Y plus H. Karena diturunkan terhadap Y. Nah, maka di sininya X kuadrat Y ditambah X kuadrat
kuadrat H dikurangi ln X kuadrat Y. Nah, hasilnya ln X kuadrat loh. Oke. Ada nggak aturan ya yang untuk ini nih? Ada nggak yang pengurangan log A dikurangi log B? Jadi bagi ya, Bu? Jadi bagi. Nah, ini jangan dihapus dulu. Kita ke sini. Tadi berapa ya? Ln X kuadrat Y ditambah X kuadrat H. Jadi gini. Limit H mendekati 0 ln X kuadrat Y ditambah X kuadrat H dikurangi ln X kuadrat Y per H. Oke, yang ini jangan dipecah dulu tuh ya. Ln yang di depan jangan dipecah dulu, karena kalau pengurangannya kita rubah menjadi pembagian. Berarti limit H mendekati 0 dari ln X kuadrat Y ditambah X kuadrat H. Oh, jadi 1 ya? Ln nih, X kuadrat Y ditambah X kuadrat H per X kuadrat Y. Nah, di sini dikali 1 per H. Nah, ini nanti mengarah ke sifat limit logaritma natural nih yang ada di kalkulus 1. Oke, jadi ini limit H mendekati 0 ln. Nah, ini kan kalau dibagi hasilnya 1. Ya kan? Berarti 1 ditambah X kuadrat H per X kuadrat Y. Ingat nggak nih yang bentuk ini nih? Yang depannya 1. Ini dikali 1 per H. Nah, ingat nggak bentuk yang ini? Coba saya bukakan. Di diktat ada kok, di diktat tuh. Nih kita lihat. Hasilnya tuh 1, seingat saya. Di mana ya? Mana limit? Halaman berapa? Coba. Ini yang ini nih, bagian-bagian ini. Taruh sifat-sifatnya. Nah, ini dia. Bener nggak? Ln 1 plus BX. Nah, ini tadi yang E kan? Nah, ini ada nih yang E. Ini tadi bentuknya gimana?
1 plus. Oke, yang itu bukan ya. Ini 1, ini X kuadrat plus H. Oh, ini bisa disederhanakan ya? Yang X kuadrat plus H dengan X kuadrat Y. X kuadrat H plus X kuadrat Y. Jadi sederhanakan ya? Bisa, Bu. Ini ya. Nah, oke. Kita sederhanakan. Berarti sini sama dengan limit H mendekati 0 ln 1 ditambah H per Y dikali seper H. Nah, kita lihat sifatnya. Kira-kira yang mana nih yang cocok? Bukan yang ini ya. Ada lagi. Bentar. Nih. Jadinya E. Nah, gunakan sifat logaritma nih. Ini kan di sini ada seper H ya. Jadi si seper H itu sebenarnya bisa ditaruh di depan nih. Nah, nih. Ada sifat logaritma kan yang bisa jadi pangkat. Misalkan 2 log 3 itu sama saja dengan log 3 pangkat 2. Nah, berarti di sini limit H mendekati 0 ya, ln 1 ditambah H per Y, pangkatnya seper H. Nah, ini jadi di sini gunakan semua sifat-sifat logaritma, keluarkan semua. Ya, awalnya 1 per H di depan jadi pangkat. Ada nggak sifat logaritma yang itu? Ada, nanti silakan dibuka lagi di logaritmanya. Nah, kemudian ini gimana? Kalau biar hasilnya E ya, kalau di sininya BX per A, di sininya ini harus A per BX. Oh, ini limit bukan ln ya? Ln. Sebentar. Oh, oke, ini kebalik nih nulisnya. Jadi ini kan ada ln, ada limit ya. Ini tuh bisa dirubah ln-nya ke depan atau limitnya yang di depan. Sebenarnya dia sama saja. Coba dilihat dulu, paham nggak? Ntar saya udah lanjut nggak paham. Yuk, coba. Kalau yang sampai sini, paham nggak nih sampai sini nih? Ke sini paham nggak nih yang saya kotakin? Paham, Bu. Oke. Yang lain? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, di sini kan X kuadrat Y per X kuadrat Y itu sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian di sini X kuadrat H
per X kuadrat Y itu bisa disederhanakan jadi H per Y. Nah, di sini limit 1/H dikali ln dikali 1 plus H per Y. Nah, kemudian kalau kita mengikuti sifat logaritma, 1/H-nya ini bisa jadi pangkat. Nah, kemudian dari pangkat, kalau kita lihat sifat yang di sini, nih ya, saya blok ini tuh harus kebalikannya dengan ini. Harus kebalikannya dengan ini. Nah, kalau di sininya BX per A, maka di sininya harus A per BX pangkatnya. Kalau di sininya A per BX, maka di sininya BX per A. Ya. Nah, sekarang yang ini kan H per Y, sedangkan di sini 1 per H. Kurang apa? Jadi kan pangkatnya harus Y per H. Bener nggak? Y per H. Benar. Nah, jadi gimana biar dapet Y-nya? Dikali Y per Y ya, Bu? Ya, betul. Dikali Y per Y. Nah, yang dipakai itu yang Y per H, yang ini. Nah, berarti gimana nulisnya? Yati nulisnya limit H mendekati 0 dari ln 1 ditambah H per Y, pangkatnya Y per H ya. Y per H dipangkatkan lagi 1 per Y. Oke. Nah, kemudian mana yang nilainya E? Mana yang nilainya E? E tadi apa? Nah, ini ya. E itu dalam bentuk limit. Nah, berarti hasilnya nanti adalah ln E pangkat. Nih, seperti ini. Seperti ini ya. Ini dipangkatkan lagi nih. Akan ini 3X. Nah, ini 3X kalau dipecah jadinya X pangkat 3. Nah, berarti atau gini, ini ln-nya saya keluarkan aja biar nggak terlalu panjang. Baik. Dihapus. Oh, gini. Ln ya dari limit H mendekati 0 dari ln ln lagi. Limit 1 plus H per Y dipangkatkan Y per H. Nah, ini seper Y ya. Nah, berarti di sini ln E pangkat 1 per 1 per Y. Nah, berarti ini kalau ln kan bisa dikedepankan lagi. 1 per Y dikali ln E. Berapa nilai ln E? Berapa nilai ln E? 1 bukan? Berapa? 1, Bu. Nilai ln E 1. Nah, berarti seper Y dikali 1. Hasilnya adalah 1 per Y. Jadinya di sini 1 per Y dikali 1 sama dengan 1 per Y.
Berarti yang ini tadi betul. Ya. Jadi arahkannya itu ke dalam sifat-sifat, kalau len ya diarahkan ke sifat-sifat logaritma. Karena ini tadi kita gunakan yang, kenapa ini nggak boleh dipecah, ini ya, ini nggak boleh, sorry bukan yang itu. Yang ini nih, ini itu nggak boleh langsung dirubah jadi perkalian. Penjumlahan, karena ini nanti hasilnya jadi habis nih yang x kuadrat y dikurangi x kuadrat y ya, jadi pakainya yang ini. Oke, berarti ini saya hapus saja biar nanti nggak bingung. Maaf Bu, Ya, itu yang bisa pakai sifat yang pertama Bu kayaknya Bu. sifat yang pertama yang mana? Yang limit x mendekati 0, ln 1 plus bx per bx sama dengan 1. Kalau yang ini tadi? Kenapa? Waalaikumsalam. Udah lama dibeliin nggak dibawa-bawa. Bu, tadi saya ketemu sama dosen tuh yang kepalanya agak sedikit botak, lantai 6, yang badannya tinggi. Siapa Pak? Pak Yudo. Pak Yudo ya namanya? Itu informatika Pak. Oh, informatika. Cuma dia suka nongkrongnya di elektro emang. Agak botak, rambutnya sedikit Bu. Ya Pak Yudo kayaknya tinggi gede kan badannya? Tinggi. Agak rambutnya berapa senti gitu. Nah tadi dia beli apa tuh Pak? Beli sepatu. Oh buat cakrawala, oh iya. Terus? Oh, senang ini Pak. Oh saya ini bentar lagi saya mau naik gunung nih Pak. Saya emang bidang. Kamu nggak saya jadiin pembina cakrawala? Iya. Gitu. Boleh Pak. Pak Yudo kayaknya. Hah? Iya memang rambutnya kecil. Berapa senti ya gitu ya? Pokoknya gede tinggi deh. Nah iya di elektro emang ada yang gede tinggi kecuali Gede Pak tinggi. Yudo. Namanya dia sering di masjid. Mana lah Pak Rizky? Tapi dia pembina Alputua, saya pembina Alputua Pak. Hah? Oh Alputua. Pembina Alputua. Jadi Alputua, tadinya kan Pak Jasmine. Alputua itu Bu, apa? Nah, sekarang katanya, saya sekarang pembinanya Pak, gitu. Saya sering ketemu orang, sering ngobrol, tapi saya manggilnya Pak. Mungkin Pak Yudo bener kali ya? Orangnya aja aneh. Sering sama Pak Dharma, dah. Nah iya bener Pak Yudo. Sering sama Pak Dharma berdua. Atau Pak kalau memang dia mau dijadiin pembina cakrawala, yang Alputua diganti aja. Maksud saya gitu. Karena nyari pembina cakrawala kan lebih susah. Nah, ini sih minggu besok nih dia pengen hiking ke gunung dia nih. Nah, suruh tester dah tuh dampingin mereka sekalian no. Dia bilang, oh benar ya Pak. Alputuanya saya ganti aja deh Bapak. Ya terserah Bapak deh. Tapi emang SK-nya kan udah keluar. Nah, terus ini deh kayak Alputua kan istilahnya kalau di Islam banyak kan pembinanya kan banyak iya, ya. Benar. Tidak harus itu saya ganti ini. Lagi ngajar. Gimana tadi yang diganti yang mana? Apanya? Di slide 9 Bu. Yang PDF. Iya yang ini Bu, yang di slide 9. Slide 9 mana ya slide 9? Oh ya ini slide 9. Yang sebelahnya yang di kotak itu. Oh yang ini. Iya. Coba saya lingkarin dulu. Nah, pakai sifat yang mana? Yang limit x mendekati 0, ln 1 plus bx per bx. Oh, di PDF tadi ada ya? Ada. Oh, coba. Ini? Iya Bu, nomor 4.
Oke, saya blok dulu ya. Oh, bisa ini ya, coba-coba. Iya. Ln 1 plus BX plus BX. Iya. 1 plus BX per BX. Sama dengan 1. Oh. Iya, tapi di sini kan H plus Y harusnya. Nah, di sini bisa disamakan dulu biar dapat H-nya. Oh ya, gini. Betul. Jadi ini saya taruh sini ya. Iya. Limit H mendekati 0 dari ln. Berapa tadi? Ln 1 plus apa tadi? H per Y. H per Y dikali 1 per H ya. Iya. Nah, oke, gimana biar hasilnya 1? Ini ditukar ya? Ah iya benar. Bukan, Ya? Bu. Itu bentuknya niru yang sifat nomor 4 tadi, Bu. Sifat nomor 4, coba. Ya, jadi itu bukan dikali per H, langsung ln 1 plus H per Y per H. 1 per H per Y per H. Ln 1 Maksud ini nggak usah dipindah ke kali. Ya, di tempatnya yang tadi. Oh, coba. Saya ln 1 plus apa tadi? H per Y. H per Y per H. Gini. Iya, Bu. Nanti itu dikali seper Y, Bu. Nah, jadi maksudnya ini biar sama sama ini ya? Iya, Bu. Nah, dikali berapa? Seper Y per seper Y. Dikali seper Y, coba. Dikali 1 per Y per 1 per Y. Oh ya, ini nanti bisa ke sini. Betul, berarti limit H mendekati 0 dari ln 1 ditambah H per Y per H per Y. Nah, ini sama ya. Kemudian dikali masih ada 1 nih yang di atas 1 per Y. Nah, betul sekali. Ini hasilnya berapa? 1. 1 ya. Nah, betul. Ini 1 dikali 1 per Y. Hasilnya 1 per Y. Nah, gitu. Boleh, betul. Bisa sekali. Jadi, diarahkan ke dalam bentuk eksponen atau logaritma yang sudah ada sifat nilainya 0 atau 1 atau E gitu. Jadi, yang ini tadi, yang ini bisa saya hapus ya. Yang ini jadi penjumlahan ya. Biar nanti nggak bingung. Oke, yang ini bisa dihapus juga. Oke, benar sekali. Ini bisa langsung ya, yang ini tadi di slide berikutnya. Slide 9, gitu. Bagus sekali, pinter, udah bisa berarti. Ya Bu, kalau ngajar tuh jangan stres-stres Bu. Belum? Kalau udah nggak ada pertanyaan, selesai. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Yang ini udah paham belum nih? Ini untuk 2 variabel. Nanti kalau saya mintanya pakai limit, diselesaikan dengan limit. Silakan, ada lagi nggak yang mau dibahas? Ini video yang pertama sudah.
video yang ini, contoh yang di sini trigonometri ya. Jadi trigonometri nggak saya ulas lagi. Tadi Euler dan juga logaritma sudah. Jika diketahui, buktikan. Nah, ini siapa yang udah jawab ini? Coba saya panggil aja. Dan Ahmad Mahfuz ada? Sambil saya... Hadir, Bu. Ya, Ahdan. Berapa jawaban yang A? Yang A jawabannya min 6. Langsung jawaban aja, Bu. Apa caranya, Bu? Langsung jawaban. Soalnya tadi jika diketahui fx, y sama dengan 2x cos itu bukan? Betul. Fx, y sama dengan 2x cos x pangkat 3y kuadrat. Turunan pertama terhadap x. Oh, itu sama dengan kan, Bu, bukan minus? Mana? Iya, sama dengan. Oh, ya. Yang A jawabannya negatif 6x pangkat 3y kuadrat sin x pangkat 3y kuadrat ditambah 2 cos x pangkat 3y kuadrat, Bu. Panjang juga ya. Coba, siapa namamu? Ahdan ya tadi ya? Ahdan. Ahdan. Ahdan, berapa jawabannya? Negatif 6x pangkat 3y kuadrat sin x pangkat 3y kuadrat ditambah cos x pangkat 3 ditambah 2 cos x pangkat 3y kuadrat. 2 cos X pangkat 3y kuadrat. Ada yang punya jawaban lain nggak? Ada yang punya jawaban lain nggak? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Iya. Oke, ntar saya absen dulu. Minggu lalu lupa absen yang kelas ini. Oke, saya absen dulu ya. Sambil cari jawaban, ini saya kasih soal. FY XXY YYX. Oke. Ditulis dulu. Nah, ini ada lanjutannya. Oke. 2xy pangkat 3 ditambah 4x kuadrat y. Cari turunan-turunan ini. Udah ditulis?
Saya taruh di chat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di chat ya soalnya. Saya mau absen. Atun berisik Atun. Atun. Enggak ada temennya, ada Pak Agus. Muhammad Jen Ferry. Halo, oh Muhammad, enggak ada ya? Ini bocah kemana? Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Ristri Rahmaning Tias. Hadir, Bu. Joshua Stevi. Hadir, Bu. Yusuf Malik Raharjo. Yusuf Malik. Ada. Yusuf Malik hadir, Bu. Hah? Oh ya. Yusuf Malik hadir. Iya. Elizer Nikel. Elizer. Jangan susuk ngerjain soalnya. Ada Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Aduh. Ntar ya, saya ke toilet dulu ya. Ya, Bu. Hampir kurang pas itu ya. Karena kalau ada satu sampel masing-masing, si Albert bawa surat ini, si ini bawa surat ini. Berarti ada berapa sekolah? 9. 11, kita dapat 11 nih. Oh, jadi ini paling enggak gitu ya. Berarti 9 sekolahan ya, ada yang 2 orang ya. Ya, jadi satu sekolah ada 2 orang. Berarti pada sekolahnya ada 9. Kalau menurut titik lebih apa ya? Itu kita lebih pas. Kalau di sininya, kan 2 nanti Bu. Yang di atas di sini itu yang nggak usah pakai ininya. Nah, jadi 2 lembar nanti, yang 1 lembar yang ibu sama nanti tidak ada ininya. Tapi ini ya kalau pakai TPL kan tahu, jadi pakai rekor 3 aja. Pakai rekor 3 ekstrim dan semua. Ini nggak usah. Nggak usah. Ya, ini kan kita surat murah ini. Surat murah secara lembaga ini. Jadi nggak usah. Ini kalau kita ekstrim dan
Tadi sampai mana ya? Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Antonius Januario. Hadir, Ibu. Romania Adelia. Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi. Hadir, Bu. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Miftahul Akmal Situmeang. Miftahul Akmal. Gak ada. Dan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Bidara Paraswati. Hadir, Bu. Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Faizin. Hadir. Hadir, Bu. Ram Eril Manurung. Hadir, Bu. Fauzi Nurrobani. Hadir, Bu. Mangaratua Simatupang. Mangaratua. Hadir, Bu. Oke. Asami Anggraini. Hadir, Bu. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Ali Yahya. Hadir, Bu. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Japarista Tambah Tua. Hadir. Naufal Lutfi Rabani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Raihan Rahman. Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Siti Nurlita Anggraini. Hadir, Bu. Maulana Fadlan Sidik. Hadir, Bu. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bu. Aritua Hutagalung. Hadir, Bu. Muhammad Sahibul Daksena. Hadir, Bu. Dwi Febrian. Dwi Febrian. Oh, ada. Oke. Siap. Suaramu kemana? Fariski Cornelius. Hadir, Bu. Mirna Yunika. Mirna Yunika. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Teri Dudu Sibu ya. Hadir, Bu. Reza Marwesi. Reza Marwesi. Excel Octavianus. Excel. Nggak ada Excel. Oke, nggak ada berarti. Oke. Cut Ifatul. Mana Cut Ifatul?
Iya, Bu. Oke, yang turunan terhadap Y apa nih hasilnya? Ada Y 6xy kuadrat tambah 4x kuadrat, Bu. Apa tadi? 6? 6xy kuadrat 6xy kuadrat tambah 4x kuadrat. 4x kuadrat. Oke, betul. Aritua Hutagalung. Ya, Bu. Ya, yang kedua turunannya apa? Turunan terhadap X. 2Y pangkat 3 tambah 8X-Y. 2Y pangkat 3 ditambah 8X-Y. 8xy. Oke, betul. Bidara Paraswati. Iya, Bu. Yang ketiga jawabannya apa? 8Y, Bu. 8Y. Benar apa salah yang lain? Kenapa 8Y? Karena turunan kedua dari turunan yang pertama, Bu. Turunan yang pertama itu ada di mana? Jadi 8. Ada di yang fx sama dengan fx y sama dengan 2y pangkat 3 ditambah 8xy. Yang ini. Nah, ini kok kenapa? Ini Ya. berapa turunannya 2Y pangkat 3? Nggak ada, bukan nggak ada x-nya. Ya, berapa turunannya? 0. 0. Oke. Ya, benar. Ilham Jaya Pratama. Ilham Jaya. Pindah. Rumania Adelia. Iya, Bu. Berapa yang keempat turunannya? 8, Bu. 8. Dari mana nih? Sebelumnya yang mana? Yang itu, Bu. Kan turunan kedua dari x itu, Bu. Oke. Yusuf Malik Raharjo. Nggak nyaut. Fariski Cornelius. Hadir, Bu. Yusuf, Bu. Fariski, berapa ini jawabannya? Yang terakhir. Yang FYYX ya, Bu. Ya, turunan kedua Y dan X ketiganya. 12Y, Bu. Berapa? 12? Y. Kan Sebelumnya dapat dari mana? Kan turunan EV-nya kan 6x kuadrat tambah 4x kuadrat. Dari yang Terus ini. diturunkan lagi ke Y. Jadi 12xy. 12xy. Yang ini jadi? Itu jadi 0, Bu. Ya, terus diturunkan lagi? Diturunkan Terhadap lagi X. terhadap X. Jadi 12Y, Bu. Ya, oke. Masih ada pertanyaan nggak? Kamu kelas apa ya? Kelas G, Bu. G. Betul. Oke, gajah. Ini mau di-save. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Saya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Untuk
mata kuliah kalkulus 2 ini apakah ada buku yang harus dibeli ya, Bu? Silakan aja kalau mau beli, boleh. Oh iya, saya lupa umumin ya. Ketua kelasnya nanti coba chat saya biar saya masukin ke grup ketua kelas ya. Mungkin nanti infonya di situ. Saya kemarin lupa mau bikin grupnya dan lupa nanya juga itu bukunya gimana. Nanti saya infoin ya ke ketua kelas ya, Elizer. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bentar, Bu. Oh ya, silakan. Maaf, Bu, interupsi. Excel belum masuk MS Team-nya, Bu. Loh, lah kemana dia? Apa ya? Sebelumnya kan masih belum bayar itu semester 2-nya. Jadi kan absensi belum muncul. Jadi dia di MS Team belum ada. Sekarang udah bayar, jadi tadi muncul di absensi. Gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Nanti disuruh gabung aja ya. Nih saya kasih linknya. Kamu bisa ngambil linknya nggak? Kalau kodenya malah cepet, Bu. Kalau apa? Kalau pakai kode malah lebih cepet, Bu. Langsung masuk ya. Kodenya yang mana? Aduh, saya nggak pernah jadi dosen, Bu. Nggak tahu juga, Bu. Biasanya saya yang invite. Oh, ini ya adanya udah, link Bu. nih. Dia suruh pakai link aja lah. Oke, Bu. Oke, Bu. Saya taruh di chat ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum masuk lagi, itu linknya sudah ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya live ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Jangan lupa PP